sakit. Kita doakan semoga dia cepat sembuh ya, dan bisa belajar lagi bersama kita seperti biasanya. Baik anak-anak, untuk memulai kegiatan belajar kita hari ini, kita membaca doa seperti biasa ya. Coba ketua kelas Badu Kamal pimpin doa. Sebelum kita belajar, mari sama-sama kita membacakan basmalah. Ya, mudah-mudahan dengan kita awali dengan doa, belajar kita hari ini ada manfaatnya dan berkah untuk kita semua. Menumbuhkan rasa nasionalisme kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu ya, untuk mengawali pelajaran kita. Jadi, Ibu mohon semuanya untuk berdiri. Kita nyanyi sama-sama ya lagu Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Sebelum kita belajar materi hari ini, ada yang masih ingat materi minggu lalu tentang teks berita? Apa itu berita? Berita itu adalah peristiwa yang terjadi di suatu daerah. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang teks berita. Yang pertama ini KD 3.1 menelaah struktur teks berita yang dibaca dan didengar. Kemudian ada KD 4.1 menyajikan data dan informasi dalam bentuk berita secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur kebahasaan atau aspek lisan, yaitu lafal, intonasi, mimik, dan kinesi. Kemudian ini indikator pencapaian kompetensinya. Jadi yang pertama sekali peserta didik itu diharapkan mampu menyajikan data dan informasi dalam bentuk teks berita dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menelaah kesalahan penulisan dalam teks berita, yaitu penggunaan kata baku dan tidak baku. Nah, untuk pembelajaran hari ini, tujuan pembelajaran hari ini yaitu melalui pembelajaran dengan model problem-based learning, dengan media PowerPoint, dan dengan menyaksikan tayangan video berita, diharapkan peserta didik melalui diskusi mampu menyajikan data dan informasi dalam bentuk teks berita, serta mampu menelaah kesalahan penulisan kata baku dan tidak baku dalam teks berita secara lisan maupun tulisan dengan penuh rasa syukur, tanggung jawab, percaya diri, dan disiplin. Itu tujuan pembelajaran kita untuk hari ini ya. Nah, ini dia pengertian teks berita. Coba baca Azura. Pengertian teks berita. Teks berita adalah teks yang melaporkan kejadian, peristiwa, atau informasi mengenai sesuatu yang telah atau sedang terjadi. Ya, ini pengertian teks berita. Kemudian kita lanjut. Nah, di sini ada struktur teks berita. Struktur teks berita itu ada berapa? 4. Ya, ada 4. Yang pertama sekali itu ada kepala berita atau disebut dengan headline. Kemudian yang kedua ada teras berita atau disebut dengan lead. Yang ketiga ada tubuh berita disebut dengan body. Yang keempat ada kaki berita disebut dengan leg. Kemudian setelah struktur berita ada unsur-unsur kebahasaan di dalam teks berita. Ada yang membaca? Siapa mau membaca? Siapa? Ya, Azura, coba. Contohnya, pusat mendapatkan pemberdayaan itu karena usahanya untuk melindungi penyu di kepulauan itu. Kalimat tidak langsung. Ya, kalimat tidak langsung. Sekarang untuk melatih kalian menulis berita, ini Ibu ada sediakan lembaran KPD. Ini dikerjakan
dikerjakan secara berkelompok ya. Jadi sekarang duduk dulu secara kelompok yang biasanya yang udah kita jalani ya. Yang pertama sekali itu kelompok 1. Kelompok 1 itu ada Mauliza, Uswatun Nadia dia di sini ya. Kemudian ada Rahma, ada Suci, sama ada Jud. Kemudian kelompok 2 Batu Kamal, Sinta Ramadhani, Safrina, Abdal, sama Muhammad Aki. Kelompok 3 Azura, Murafifah, Mauliza, Sri Aulia, dan Asyifa. Coba sekarang sebelum jelaskan apa yang harus kalian kerjakan dalam kelompok, coba duduk dulu kelompok sekarang. Duduk dulu secara berkelompok ya. Oke, ya. Ini duduk berkelompok. Udah kita bagi 3 kelompok. Sekarang ini Ibu akan bagi LKPD. Ini Ibu bagikan dulu LKPD-nya. Nanti petunjuknya ada di dalam LKPD. Ini 1. Di sini ada sebuah tayangan video tentang sebuah berita. Jadi ini video berita ditayangkan, kalian setiap kelompok, coba dengar ya, setiap kelompok tugasnya itu begitu kalian menyaksikan tayangan berita ini, kalian catat yang pertama sekali adalah pola-pola adik simbanya. Nih di LKPD kan ada nih ya kan. Pertama sekali kalian catat dulu pola-pola adik simbanya, apa yang diberitakan, di mana, kapan, mengapa, bagaimana, dan siapa. Nih setelah kamu simak dan catat adik simbanya ini, baru kemudian dari pola-pola adik simba ini baru dikembangkan menjadi sebuah teks berita. Nah, di sini di dalam kolom yang kedua ya, penyajian dalam bentuk teks berita di dalam kolom ini. Jadi kamu harus betul-betul menyimak tayangan video ini ya. Kita sekarang videonya. Tolong disimak ya. Tadi kita sudah mendengarkan dan menyimak tayangan informasi tentang berita apa tadi tayangan? Kebakaran. Ya, berita kebakaran. Sekarang dalam kelompok mengembangkan data yang akan mendapat lagi itu ditulis dulu di dalam LKPD itu apa saja, apa, siapa, di mana, baru kemudian dikembangkan menjadi sebuah berita. Ya, silakan berdiskusi. Waktunya aku kasih 25 menit ya. Sudah habis waktunya ya. Kelompok 1 udah selesai. Sudah. Kelompok 2 sudah. Nah, kelompok 3 ya. Sekarang aku minta setiap kelompok mewakili kelompoknya, boleh 2 orang ya, untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Dimulai dari kelompok mana tuh ya, mau? Kelompok 1. Kelompok 1 silakan maju. Mana kelompok 1? Kelompok 1 silakan maju ya. 2 orang boleh. Ya, disampaikan apa saja pola-pola adik simbanya, kemudian apa berita yang sudah dikembangkan.
kedua tentang ya, kebakaran. Kemudian di mana sumber berita itu terjadinya? Ya, di Loksmawe. Siapa korbannya? Siapa tadi? Ayo dibaca KPD-nya siapa tadi? Warga Gede Sunda. Ya, warga Gede Sunda. Kemudian apa lagi tadi? Mengapa? Apa terjadinya? Kebakaran itu? Rabu 11 Agustus 2021. Kemudian mengapa bisa terjadi? Akibat Ya, akibat adanya konsleting listrik di salah satu rumah. Kemudian bagaimana sekarang? Bagaimana? Ya, korban sekarang ini masih tinggal di tenda darurat karena belum mendapatkan bantuan ya kan untuk membangun rumahnya kembali. Baik, itu dia kesimpulan dari hasil diskusi kita tadi. Sekarang ibu akan bagikan untuk penilaian individu ya. Penilaian individu kalian. Ini kalian kerjakannya sendiri-sendiri. Tidak lagi berkelompok. Baca soal dan petunjuknya ada di dalam soal ini ya. Udah ya? Berarti untuk hari ini pelajaran kita sampai di sini. Ada yang belum mengerti, anak-anak? Ya, paham semua ya kan? Ya. Alhamdulillah sudah paham. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran kita, Ibu minta Pak Kamal tolong pimpin doa. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, mari sama-sama kita baca Alhamdulillah. Ya baik, mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini membawa manfaat dan berkah untuk kita semua ya. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi